Oke ya, masih bersama Umson dalam pembahasan matematika. Kali ini saya bahas tentang dimensi 3 ya. Jadi di sini ada sebuah balok. Pada balok ABCDFGH, AB3, AD3, AE6 yang panjangnya di AE ya. Biasanya saya naruh AE itu yang bagian tegak. Jadi nanti saya bikin baloknya ya gini aja. Salah. Gini aja. Agak tegak ini ya. Dah, kurang lebih gitu. Dah. Ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H ya gitu. AB 3, AD juga 3, AE 6. Jarak C ke BDG ya gitu. Nah sekarang ini biar agak jelas baloknya ya, saya bikin gini aja lah, putus-putus ini ya, bagian garis yang agak jauh dari kita supaya lebih terkesan jauh aja ya gitu. Itu ya. Oke, nah sekarang gini ya. Jadi nanti ACH ini A, di sini CH. Kok ACH sih? BDG salah. BDG. Ini B, ini D, ini G. Gimana saya mencari jarak C ke BDG ini ya itu. Nah, sekarang kita gambar dulu bidang diagonal ACGE ya. ACGE ya. Antara bidang BDG dengan ACGE itu berpotongan di sepanjang garis ini gitu. Warnanya yang lain aja lah. Warnanya apa ya? Warna biru jelas ya. Ini misalkan titik T di bawahnya sini ya. Gitu. Artinya saya mencari jarak C ke TG. C ke TG ya gitu. Gimana cara saya mencarinya ya, jarak C ke TG. Nah sekarang biar enak saya lepas dulu ACGE dari balok ya gitu. Jadi nanti ACGE saya lepas dari balok, kurang lebih gini kali ya. Nah, ini di sini A, di sini C, ini G, ini E. Nah gitu. Nah, kemudian GT, T-nya pas di tengah-tengah AC ya. T. Saya mencari jarak C ke TG. Nah, ini ya. Saya sebenarnya X ya, ini titik apa terserah, P misalkan gitu bisa ya itu. Nah, sekarang kalau sudah gini ya, saya udah tahu ini X. Anggap ini apa ya, alfa. Maka di sini 90 min alfa ya. Otomatis yang di sini juga alfa gitu ya. Nah, sekarang saya cari masing-masing panjangnya. AE, AE itu adalah 6. CG, CG juga 6 kan. Nah, EG, EG itu ini nih. Karena ini 3, berarti ini 3 akar 2. Yang di sini nanti 3/2 akar 2. Ini pun 3/2 akar 2 ya gitu. Nah berarti yang saya perlukan lagi apa nih? Cos alfa ya. Kalau saya mencari cos alfa nanti adalah ini 6/TG. Berarti saya perlu mencari panjang TG. Jadi nanti kalau pakai Pitagoras, TG kuadrat itu sama dengan TC kuadrat tambah CG kuadrat ya. Ini kalau dikuadratkan 9/4 dikali 2 ditambah CG. CG nya adalah 6. Jadi dikuadratkan 36 ya gitu. Ini 36, di sini 9, maka bisa saya keluarkan 9 sehingga nanti di sini 2/4 ditambah 4 ya. Atau 9 kalikan 2/4
4 itu adalah 16/4, sehingga akan jadi 18/4 ya. 9 dikalikan 18/4. Kenapa nggak saya sederhanakan jadi 9/2 itu? Karena kalau per 2 nggak bisa diakarin nanti ya gitu. Sementara ini 9, 18 sendiri kan 9 dikali 2, nanti dibagi dengan 4. Nah, kalau saya akarkan, akar 9 3, akar 9 3, akar 2 nggak bisa diubah, akar 4 2 ya. Jadi 9/2 akar 2 itu TG. Tugas saya mencari TC atau mencari X ya. Maka X saya bagi TC ini sama aja dengan cos ya. Oke, warna apa? Putih. Sama dengan cos. Gitu. Ini samping, ini miring ya, karena kan ini siku-siku di sini ya, maka TC sebagai sisi miring. Cos alfa. Berarti kalau saya mencari X itu sama dengan TC cos alfa. Itu. X sama dengan TC-nya ini ya, 3/2 akar 2. Cos alfa jangan dicari dari sini, nggak ketemu nih. Dari sini nih, cos alfa itu CG dibagi TG gitu ya. CG dibagi TG. Nah, berarti saya dapatin X-nya nanti 3/2 akar 2 dikali CG. CG-nya 6, TG-nya ini 9/2 akar 2. Nah, berarti akar 2 ini dengan ini habis. 2 ini dengan 2 ini habis. Nah, jadi saya dapati pembilangnya adalah 3 dikali 6, yaitu 18 dibagi 9. 18 bagi 9 berarti hasilnya adalah 2 ya gitu. Satuannya sentimeter gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau pengen lebih enak kadang gini ya. Kita akan membayangkan yang seperti ini agak kesulitan ya. Kita bisa pakai metode lain ya. Metode analitis. Ada juga yang menyebut metode vektor lah, itu terserah lah ya. Caranya gini. Ada dua hal yang perlu kita pentingkan. Kalau misalkan ada sumbu-sumbu koordinat dalam 3 dimensi ya gitu. Di sini sumbu X, di sini sumbu Y, di sini sumbu Z ya. Nah, kalau misalkan ada bidang yang melalui ketiganya gini ya. Ini motong sumbu Y di A, motong sumbu Y di B, motong sumbu Z di C. Maka nanti akan menjadi X per A ditambah Y per B ditambah Z per C sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan ada bidang dan titik. Kalau bidangnya sudah ketahuan persamaannya tadi. Di sini ada sebuah titik, katakanlah ini X1, ini Y1, ini Z1 gitu. Saya mencari jarak ke sini ya. Nah, ini jarak berarti saya pilih yang tegak lurus itu ya. Nah, ini saya sebutnya S. Dan persamaan bidangnya adalah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Maka nanti kalau saya mencari S-nya itu tinggal harga mutlak AX1 tambah BY1 tambah CZ1 tambah D per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ya. Ini mirip rumus jarak titik ke garis. Bagi yang sudah tahu jarak titik ke garis ya nggak asing lah dengan rumus ini, cuman agak lebih panjang ya ketambahan ini ya. Nah, ini juga sebenarnya mirip persamaan garis ya. Kalau misalkan motong di sumbu X di A, motong sumbu Y di B, cukup X per A tambah Y per B sama dengan 1. Cuman biasanya untuk siswa SMA seringnya nulisnya BX plus AY sama dengan AB. Itu sama aja ya gitu. Oke. Nah, sekarang kita gambar balok yang dimaksud soal di atas tadi ya gitu. Jadi nanti ini baloknya. Gitu. Cut 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 cut. Kok lama bikin ininya ya? Nggak apa-apa lah. Jadi nanti ini A B C D F G H. Oh,
A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sumbu koordinatnya nanti dulu. Yang pertama saya gambar dulu BDG. BDG gimana sih? Oh ini. Nah, supaya kita enak membuat persamaan bidangnya, usahakan sumbu koordinat itu motong ini semua itu ya. Jadi pusatnya di C aja. Ini anggap sumbu X, yang ke atas ini sumbu Y, boleh, yang ke sini sumbu Z ya. Itu. Ya urutan nggak begitu penting, tapi kalau mau bener sih harus ikutin aturan tangan kanan ya. X-nya mewakili jempol, Y-nya mewakili 4 jari ya. Z-nya sesuai arah bukanya tangan. Oh ini nggak balik ya. Kalau perlu Y-nya yang ini aja lah. Kalau perlu ini X-nya juga nggak apa-apa lah yang ke atas ya. X itu. Kemudian Y yang ke sini gitu ya. Walaupun di sini nggak ada pengaruhnya, tapi nanti kalau sudah pakai vektor yang melibatkan perkalian cross ini akan jadi salah ya gitu. Kalau di soal ini sebenarnya nggak ada masalah sih gitu. Jadi X jempol kanan saya ya ke atas ini 4 jari membuka ke sana, maka arah membuka tangan sesuai Z gitu. Nah terus ini tadi kan panjangnya 6 ya. CG 6, ini 3, ini juga 3 ya, CD nya 3. Maka persamaan bidangnya bagian X dibagi 6 ya. Kenapa? Karena panjang ini pas 6. Bagian Y dibagi berapa nih? Panjang ini 3. Tambah Z dibagi berapa nih? 3 lagi. Sama dengan 1. Biar enak semua saya kali 6 nih. Kalau saya kali 6 maka nanti akan menjadi X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 6, atau dikurangi 6 sama dengan 0 Ini A besar kali X tambah B besar kali Y tambah C besar kali Z min 6 sama dengan 0. Sementara titik C nya ini pas pusat koordinat 0,0,0 gitu. Jadi jarak yang diminta itu tinggal harga mutlak X1 tambah 2Y1 tambah 2Z1 min 6 per akar A kuadrat, yaitu koefisien ini ya. Ini B, ini C ya. A kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4 ya. Itu. Masukkan nih. Kebetulan masukin 0, jadi gampang kan. Jadi atas tinggal 0 dikurangi 6 ya, min 6 itu ya. Dibagi yang bawahnya akar 9 yaitu 3 ya dalam harga mutlak. 6 bagi 3 adalah 2 ya. Jadi jawabannya 2 cm ya. Sama persis ya dengan cara pertama ya gitu. Mana tadi cara pertama? Pas ya gitu. Oke, demikian tadi pembahasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Om undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.